Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, kita akan masuk pada materi resiko ketujuh. Ini resiko paling penting ya dalam bank, dan ini dalam manajemen resiko perbankan ini resiko paling besar terjadi, karena bank itu tugasnya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dalam menghimpun dana sih perbankan mendapatkan manfaat, tapi menyalurkan dana itu harus konteksnya dalam kerangka prudensial, jadi harus dalam kehati-hatian. Coba kita lihat, inilah bank syariah dan bank konvensional. Kalau bank syariah itu dia menghimpun dana dan menyalurkan kepada nasabah atau orang-orang yang punya usaha, lalu dia mendapatkan bagi hasil, margin, dan sewa. Lalu bagi hasil dan margin dan sewa itu dibagi lagi kepada nasabah penabung. Sedangkan bank konvensional itu dia resikonya relatif kecil. Karena apa? Dia menetapkan bunga secara tetap dan dia mendapatkan bunga juga secara tetap gitu. Nah, inilah kira-kira gambaran antara bank syariah dengan bank konvensional. Nah, dalam operasionalnya memang ini apa ya, contoh neraca, ini silahkan dibaca aja. Nah, ini resiko kredit itu apa? Kerugian yang diakibatkan dari kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Jadi karena tugasnya bank itu menyalurkan dana, memberikan kredit, sedangkan dalam kredit itu pasti punya resiko, pasti ada resiko. Resikonya apa? Resiko kalau gagal membayar, gagal bayar oleh nasabah. Maka resiko kredit merupakan resiko terbesar. Nah, karena apa? Aktiva utama bank adalah kredit atau pembiayaan. Nah, ini sumber pendapatan bank dan aktiva utama bank. Jadi kalau kita lihat di neraca ini, nanti aktiva paling besar itu adalah di sini. Nah, kalau bank syariah di sini ya. Nah, ini disinilah letak aktiva paling besar. Dan ini adalah uang yang ada di nasabah dalam bentuk kredit, dalam bentuk pembiayaan kalau bank syariah. Maka ini resikonya adalah ketika nasabah tidak bisa mengembalikan gitu. Sedangkan ini kewajiban dan investasi ini dan ekuitas ini adalah sumber pendanaan bank. Nah, inilah kira-kira. Jadi yang termasuk resiko kredit itu resiko konsentrasi pembiayaan, counterparty kredit. Nah, ini counterparty itu artinya kredit antar bank ya, antar bank, dan pre-settlement, settlement risk. Inilah kira-kira settlement risk dan pre-settlement itu resiko penempatan dana di bank lain atau di misalnya sukuk gitu, penempatan pada bank lain ya. Nah, inilah resiko, termasuk resiko kredit ya, termasuk ini resiko rekening administratif, misalnya apa, BG, LC, trade finance. Nah, ini juga resiko kredit. Nah, kalau di bank konvensional itu ada resiko derivatif, karena ada transaksi derivatif. Kalau bank syariah ini nggak boleh ya. Nah, inilah kira-kira resiko kredit. Nah, sedangkan resiko investasi itu sama dengan resiko kredit. Bedanya apa? Karena di sana ada akad bagi hasil. Nah, ini akad bagi hasil. Baik itu revenue sharing, net revenue sharing, maupun profit and loss sharing. Apa bedanya revenue sharing dengan profit and loss sharing?
Nah, kalau revenue sharing itu bagi hasil langsung dari pendapatan yang diterima oleh nasabah. Sedangkan profit and loss sharing itu bank ikut menanggung biaya, jadi dari laba bersih. Kalau ini kan dari pendapatan saja. Nah, inilah kira-kira. Ini aktivitas investasi itu apa? Ada di pembiayaan, sukuk, antar bank, dan sebagainya yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Ini ingat ya, ini kuncinya adalah akad mudharabah dan musyarakah. Nah, inilah kira-kira. Ini risiko investasi, silakan dibaca karakteristiknya gimana dan sebagainya. Lalu ini, kalau bank memberikan kredit atau pembiayaan itu berdasarkan tujuan, jangka waktu, ketersediaan dana, dan jenis valuta dan jenis aktivasi yang dibiayai. Misalnya berdasarkan tujuan itu apa? Ada pembiayaan modal kerja dan konsumtif. Modal kerja itu contohnya apa sih? Beli bahan baku, kalau orang Jepara misalnya beli kayu jati misalnya, atau beli peralatan pendukung, misalnya kalau di industri mebel itu ya misalnya beli busa dan sebagainya. Nah, sedangkan pembiayaan konsumtif misalnya beli mobil, beli motor, nah contohnya. Kalau jangka waktu ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ukurannya apa? Kalau kurang dari 1 tahun itu jangka pendek, 1-3 tahun itu menengah, di atas 3 tahun itu jangka panjang. Kesediaan dana ada cash dan ada non cash. Nah, valuta ada rupiah dan valuta asing. Nah, aset yang dibiayai ada aktiva tetap, ada aktiva lancar, ada aktiva menurut ini ya, aktiva fluktuatif, aktiva permanen, dan aktiva tetap. Inilah kira-kira. Lalu akad ini ada murabahah, salam istisna, ada musyarakah dan mudharabah. Nah, ini kira-kira. Segmentasi ada retail, ini ya, segmentasi ada massal, kolateral, ada retail, komersial, dan ada corporate. Ini jenis-jenisnya, silahkan dibaca. Ini berdasarkan pemberian, jenis, proses, kredit, monitoring. Yang jelas yang paling biasanya kalau corporate ini pembiayaan jumlahnya sudah besar ya, sedangkan komersial itu ini lebih beresiko daripada retail. Kalau retail itu misalnya pedagang-pedagang dan sebagainya gitu. Dan ini biasanya relatif sederhana dan mudah. Tapi kalau corporate, nah ini sudah harus aspek legalitasnya, yuridisnya, atau resiko kepatuhan dan resiko hukum harus dijalankan dengan baik di sini, di corporate dan commercial lending. Nah, ini kira-kira. Lalu proses pembiayaan, lihat ya, ini ada inisiasi, analisis, keputusan, pengikatan dan pencairan, dan monitoring dan pelunasan. Lihat ya, inisiasi itu apa? Ada yang perlu diperhatikan, target market, RAC, risk acceptance criteria, ada negative list. Nah, analisa pembiayaan itu ada 5C biasa, terus komite, obligor, covenant, ini pengikatan, notariat dan non notariat, ini monitoring, kualitas aset gimana, lalu earning signal. Jadi earning warning signal itu misalnya nasabah mulai nunggak, begitu dalam beberapa hari, ini harus segera ditangani, dan restrukturisasi. Dan kalau sudah macet itu harus ada penyelesaian pembiayaan bermasalah. Nah, ini kira-kira prosesnya. Ini inisiasi, analisa, keputusan, pengikatan, monitoring, pelanjutan tadi. Kalau sudah bermasalah itu prosesnya restrukturisasi, ada eksekusi jaminan, ada hapus buku, ada hapus tagih. Inilah kira-kira ya. Faktor internalnya apa dan faktor eksternalnya apa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ini. Ini kira-kira ini contoh kasus, silahkan dibaca. Dan yang penting teman-teman harus bisa, ini soal resiko kredit ini beda ya dengan soal-soal resiko yang lain. Ini lebih sulit. Misalnya gini, teman-teman harus memahami soal itu dengan baik. Misalnya resiko kredit dapat
terjadi pada aktivitas perbankan berikut ini. Nah, lihat jawaban A, pembiayaan dan penerbitan surat berharga. Ini sekilas ini benar ini. Nah, tapi penerbitan surat berharga itu ada risiko kredit enggak? Kalau penerbitan surat berharga itu bank menerbitkan, jadi hanya mengeluarkan surat berharga saja, tidak ada risiko. Ini bukan kredit ya. Tapi kalau penempatan dana antar bank ini juga risiko kredit. Tapi kalau clearing, nah, apakah clearing itu risiko kredit? Nah, ini juga perlu diperhatikan. Clearing itu bukan risiko kredit, tapi risiko likuiditas. Nah, pembiayaan kan risiko kredit. Nah, apakah deposito itu risiko kredit? Nah, ini jadi teman-teman harus memahami kata per kata dari pahami soal lalu pahami jawaban kira-kira yang paling benar. Yang paling benar adalah ini. Risiko pembiayaan investasi dan investasi pada surat berharga. Inilah risiko kredit. Jawaban yang paling benar. Ini lagi misalnya kalau ini mungkin tidak begitu Ini misalnya risiko khusus yang harus diperhatikan pada pembiayaan berbasis bagi hasil adalah ini juga sekilas benar gitu. Tapi yang paling benar adalah imbal hasil yang fluktuatif. Nah, ada lagi misalnya kalau ini tidaklah. Ini misalnya. Pada tahap inisiasi pembiayaan, hal-hal yang menjadi fokus utama kecuali. Ini adalah jawabannya ada di sini tadi. Mana ya? Nah, ini. Ini ya. Target market, RAC dan negative list. Nah, itu. Maka kecualinya di luar itu. Mana tadi? Nah, ini ya. Target market, RAC, dan negative list. Kecualinya ini. Nah, teman-teman harus memperhatikan itu. Ini lagi misalnya, risiko kredit pada akad ijarah. Nah, kalau ini biasa. Ya, ini misalnya, besarnya kemungkinan debitur mengalami wan prestasi, tidak mampu mengembalikan kewajiban pada pokok. Disebut apa? Ini namanya probability default, PD ya. Ini karena risiko alami. Lalu ini, coba lihat teman-teman. Ini kalau teman-teman soal nomor 10 ini kelihatannya semua jawaban benar. Tapi yang paling benar adalah ini jawaban yang benar itu sebenarnya antara ini dengan ini. Nah, gitu. Risiko pasarnya juga benar ini, gitu. Tapi ini karena bank menempatkan dana pada bank lain, maka ini termasuk risiko kredit. Apalagi misalnya yang tidak mengandung risiko kredit. Nah, ini yang tidak mengandung ya. Penempatan antar bank itu mengandung risiko kredit, penerbitan bank garansi itu risiko kredit, dan penjaminan antar bank juga risiko kredit. Yang tidak mengandung risiko kredit adalah ini. Nah, tolong perhatikan. Ini juga lagi 3 pilar misalnya. Prospek usaha, kinerja performan dan kemampuan bayar. Untuk pembiayaan berbasis bagi hasil, bank juga harus memperhatikan ini. Realisasi bagi hasil. Karena ada rencana dan ada realisasi. Nah, inilah kira-kira ya. Ini pembahasan sudah saya singgung, tolong jangan ada yang nilainya jelek. Mungkin ini penjelasan dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.